Beliau berstatement, kalau cuma runner up, pelatih lain juga bisa dong. Nggak perlu Sintayong kalau cuma mau jadi runner up AFF. Di era Sintayong, timnas ini mempunyai rasa yang berbeda. Kalau kita dulu mengenal bahwa timnas itu mainnya gitu-gitu aja. Timnas itu mainnya direct football, timnas ini mainnya long ball, crossing, tidak dari kaki ke kaki. Tapi di era Sintayong, timnas Indonesia permainannya lebih enak ditonton. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Kacamata Bola. Seperti biasa, kali ini saya akan membahas sedikit isu-isu sepak bola yang sedang ramai diperbincangkan. Terkhusus kali ini saya akan membahas tentang persepak bola Indonesia. Beberapa hari lalu atau mungkin tepatnya hari kemarin, sosial media dan semua media baik konvensional maupun media cetak dan segala macamnya ramai memberitakan tentang statement Exco PSSI Haruna Sumitra dalam sebuah wawancara yang akhirnya mengundang kontroversi, membuat geram banyak pihak terutama netizen. Dan sebelum kita membahas itu semua, saya akan share sedikit tentang Exco ya. Buat teman-teman yang bertanya, barangkali yang belum tahu, jadi Exco itu ibaratnya di perusahaan itu sebagai komisaris gitu, sebagai pengawas jalannya organisasi gitu, dan dia juga mempunyai voters, mempunyai suara dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi sebelum kita bahas, itulah definisi Exco yang saya tahu. Nah, dalam kaitannya hal itu, dalam sebuah wawancara salah satu Exco yang bernama Bapak Haruna Sumitra yang diwawancara oleh sebuah channel YouTube mungkin ya, tentang bagaimana evaluasi timnas pasca Piala AFF kemarin. Jadi setelah Piala AFF itu ada rapat evaluasi mengenai timnas, keberlangsungannya seperti apa, target-targetnya seperti apa, dan Bapak Haruna Sumitra ini yang diwawancara. Nah, dalam wawancara itu kan mengandung kontroversi, jadi saya hanya akan mengambil poin-poin yang berkaitan dengan sepak bolanya saja gitu. Untuk isu-isu match fixing dan lain-lain saya nggak akan bahas gitu. Mungkin channel lain atau teman-teman yang lebih kompeten membahas itu. Nah, dari poin-poin yang Bapak Haruna Sumitra sampaikan di wawancara tersebut, ada setidaknya 4 yang menjadi catatan saya, yang menjadi bahasan kali ini. Yang pertama, beliau bilang masyarakat Indonesia itu tidak mementingkan proses, tapi masyarakat kita itu lebih ingin melihat hasil aja. Mau mainnya kayak gimana, yang penting timnas berprestasi, timnas menjadi juara gitu. Jadi yang penting itu hasil, bukan proses. Nah, kita sedikit menelaah ya perkataan beliau. Benar bahwa sepak bola itu pada akhirnya hasil. Benar bahwa seluruh elemen masyarakat, seluruh supporter timnas Indonesia menginginkan hasil yang baik. Meskipun pada akhirnya bermain buruk, tapi ketika juara Piala AFF pasti akan disambut. Benar bahwa Indonesia telah 6 kali menjadi runner up dan tidak pernah sekalipun menjadi juara Piala AFF, benar. Bahkan bukan hanya Piala AFF, di event-event lain pun Indonesia minim gelar. Itu satu. Yang kedua, benar bahwa seluruh stakeholder sepak bola, baik federasi ataupun masyarakat, bahkan masyarakat awam yang tidak terlalu menyukai sepak bola, mendadak demam bola ketika Piala AFF kemarin, menginginkan timnas juara, itu benar. Tapi perlu diingat bahwa gelar juara itu, bahwa hasil yang terbaik itu adalah sebuah proses. Sebuah dari proses yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Maksudnya seperti apa sih? Begini. Ketika sebuah tim nasional telah melalui proses yang benar, itu akan linier dengan hasil. Ada peribahasa atau pepatah yang mengatakan proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi juga ada yang bilang bahwa ada kok yang sudah berproses dengan baik tapi hasilnya tidak baik. Nah, mari kita bahas. Sekarang kita melihat konteks timnas sepak bola. Sintayong datang ke Indonesia tentu dengan keadaan yang tidak ideal. Maksudnya apa? Infrastruktur sepak bola yang minim,
seperti kualitas lapangan, seperti training ground atau kualitas kepelatihan pelatih-pelatih kita, kualitas liga atau kualitas kompetisi yang mungkin di bawah standar, kita masih di bawah Thailand, di bawah Vietnam, bahkan di bawah Malaysia. Lalu juga ada kualitas wasit, bagaimana kualitas kepemimpinan wasit. Ada juga kualitas klub. Maksudnya apa? Kualitas klub itu kan bagaimana klub itu memaintain pemainnya, bagaimana klub itu melatih fisik para pemainnya, menjaga makanan pemainnya, menjaga pola istirahat pemainnya. Itu jelas berpengaruh kepada tim nasional. Jadi, tim nasional yang baik itu harus didukung oleh seluruh stakeholder yang baik. Tidak bisa kita hanya mengandalkan kita menunjuk Pep Guardiola, kita menunjuk Jurgen Klopp. Apakah jaminan prestasi? Tidak gitu. Jadi hasil itu adalah sebuah puncak dari proses-proses yang baik gitu. Itu satu. Yang kedua, beliau berstatement kalau cuma runner up, pelatih lain juga bisa dong. Nggak perlu Sintayong kalau cuma mau jadi runner up AFF gitu. Satu sisi kita harus menyadari apa yang dikatakan Pak Haruna itu sebuah fakta. Fakta memang Sintayong kemarin hanya mampu meraih runner up di AFF, begitupun pelatih-pelatih sebelumnya dan tidak ada bedanya, itu benar. Tapi jangan lupa Bapak, di era Sintayong, timnas ini mempunyai rasa yang berbeda. Kalau kita dulu mengenal bahwa timnas itu mainnya gitu-gitu aja, timnas itu mainnya direct football, timnas ini mainnya long ball, crossing, tidak dari kaki ke kaki. Tapi di era Sintayong, boleh kita harus jujur, baik penonton yang gila bola ataupun penonton yang awam atau bahkan penonton yang baru lihat bola ketika Piala AFF kemarin, timnas Indonesia permainannya lebih enak ditonton kalau menurut saya. Maksudnya apa? Permainan timnas kita seperti sudah menuju sepak bola modern, membangun serangan dari bawah, bagaimana melakukan kombinasi 1, 2, 3 orang, 1, 2 sentuhan, bagaimana melakukan gerakan-gerakan dummy, bagaimana melakukan variasi serangan, through pass, wall pass, dan lain-lain. Lebih enak ditonton gitu. Meskipun hasilnya masih menjadi runner up. Tapi kan ini Sintayong dikontrak sampai 2023. Biarlah Sintayong berproses. Biarlah dia melaksanakan apa yang telah dia rencanakan, apa yang telah dia rangkai, apa yang dia inginkan untuk sepak bola kita gitu loh. Lalu yang poin yang ketiga, tak beri manfaat pada klub. Beliau bilang bahwa banyak pelatih-pelatih klub di Liga Indonesia yang komplain dengan metode kepelatihan Sintayong. Nah, ini juga bisa diperdebatkan gitu ya. Beliau juga bilang bahwa karena kenapa pada komplain, karena gaya kepelatihan Sintayong itu lebih direct football, lebih melakukan bola-bola long ball dan lain-lain. Sementara liga-liga Indonesia, klub-klubnya mayoritas bermain dengan filosofi tiki taka. Begitu kata beliau. Boleh teman-teman tonton videonya. Nah, menurut saya ini agak terbalik ya. Kalau kita lihat tim-tim di Liga Indonesia, baik tim besar ataupun papan tengah, papan bawah, Persib, Persija, Bayangkara dan lain-lain, mayoritas itu justru bermain long ball. Mereka di press long ball, mereka beri umpan ke sayap, crossing, begitu kan. Kalau teman-teman yang merhatikan sepak bola Indonesia, gaya mainnya klub-klub Indonesia tuh kayak gitu kan, long ball, crossing. Jarang klub yang mungkin mengandalkan 1-2 sentuhan. Saya terakhir melihat Persebaya nih. Persebaya ini salah satu tim yang cukup bagus dalam possession gitu. Tapi kan mayoritas enggak gitu. Sementara teman-teman boleh lihat timnas Indonesia ketika menghadapi Malaysia, betapa mereka mendominasi permainan, mereka bermain 1-2 sentuhan, mereka bermain dengan kolektif, bermain dengan wall pass, through pass, end passingnya akurat, tidak selalu crossing, memberikan variasi umpan, umpan datar dan lain-lain gitu. Jadi sangat variatif gitu. Nah, kenapa Pak Haruna bisa berbicara seperti itu saya tidak tahu. Meskipun mungkin Pak Haruna melihat
pertandingan melawan Vietnam dan melawan Thailand di final leg pertama, memang menghadapi Vietnam kita cenderung bertahan, kita cenderung melakukan reaction football, mengandalkan serangan balik, counter attack, ya karena kita harus sadar kualitas permainan timnas Vietnam di atas kita. Mereka memiliki serangan-serangan sporadis, pemain-pemain yang cepat, skill individu yang luar biasa, pemain-pemainnya memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari pressing. Boleh teman-teman tonton permainan timnas Vietnam. Jadi apa yang dilakukan oleh Sintayong pada laga tersebut merupakan hal terbaik yang bisa dilakukan gitu loh. Bagaimana pelatih jeli melihat kemampuan tim dan melihat kekuatan lawan. Pelatih yang baik itu kan dia tahu kapasitas para pemainnya seperti apa, melihat strategi lawan seperti apa. Itu pelatih yang bagus. Dan Coach Sintayong dalam hal ini sudah benar. Begitupun ketika menghadapi Thailand di leg kedua. Dengan kualitas Thailand yang luar biasa, dengan para pemain yang berlaga di Liga Jepang, bahkan ada yang di Liga Eropa. Sementara timnas Indonesia yang mungkin masih dalam tahap perkembangan, masih dalam menuju kematangan, menghadapi timnas Thailand yang sudah matang. Coach Sintayong pun berhitung dong, kalau terlalu mereka menyerang, itu akan sangat berdampak. Mungkin timnas Indonesia akan kebobolan lebih banyak gol lagi. Begitu kalau dari sudut pandang saya ya. Jadi mungkin Pak Haruna ini hanya melihat dari pertandingan itu, tapi kan mayoritas dari permainan timnas di Piala AFF sangat menyerang gitu. Lalu mungkin yang terakhir nih, beliau tidak setuju naturalisasi. Begini, kalau teman-teman nonton podcast Om Deddy Corbuzier, Coach Sintayong bilang, saya itu tidak suka pemain naturalisasi atau pemain asing yang di WNI-kan, yang menjadi WNI, tapi Coach Sintayong ini lebih memilih pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi teman-teman harus digarisbawahi, pemain naturalisasi dan pemain keturunan itu beda. Jadi kalau pemain naturalisasi, misal contohnya Christian Gonzalez, beliau kan orang Uruguay, lama bermain di Liga Indonesia. Syarat menjadi naturalisasi sesuai aturan undang-undang itu minimal 5 tahun tinggal di Indonesia. Kalau tidak salah, saya mohon maaf kalau salah, koreksi ya. Nah, melihat prestasi Gonzalez, kualitas Gonzalez, akhirnya PSSI memutuskan untuk menaturalisasi Christian Gonzalez. Itu naturalisasi karena Gonzalez tidak memiliki darah Indonesia. Tapi kalau pemain-pemain keturunan, misal sekarang yang lagi Sandy Wells ya namanya, dia memiliki darah Indonesia, memiliki keturunan Indonesia, begitu loh. Jadi kalau misalkan para pemain Indonesia yang berlaga di luar, yang mungkin memiliki kewarganegaraan asing, kewarganegaraan negara lain, tapi memiliki darah keturunan Indonesia, itu jatuhnya kayak pindah kewarganegaraan aja. Secara apa ya, turunan, secara silsilah mereka masih memiliki darah Indonesia. Nah, Coach Sintayong berkata seperti itu di podcast Om Deddy. Jadi harus dibedakan antara naturalisasi dan pemain keturunan gitu. Itu loh bedanya ya. Nah, apa kaitannya dengan statement Pak Haruna dengan Coach Sintayong? Coach Sintayong kan mengeluhkan bagaimana kualitas striker lokal kita yang kurang baik. Liga 1 mayoritas strikernya pemain asing. Sementara timnas Indonesia kan membutuhkan striker, krisis striker. Nah, Coach Sintayong sempat mengusulkan ingin pemain keturunan, beberapa posisi ingin diisi oleh pemain keturunan. Menurut saya tidak apa-apa. Selama pemain keturunan itu memberi dampak yang positif, ya sah-sah saja gitu. Itu kan keinginan pelatih. Pelatih ini memiliki otoritas penuh atas pemilihan pemain. Karena beliau yang mempunyai kerangka pikir, beliau yang mempunyai atau menguasai taktik. Artinya beliau mempunyai kapasitas untuk itu. Tahu para pemain mana nih yang sesuai dengan skema beliau. Jadi bagi saya, untuk urusan mencari pemain, mau itu pemain keturunan atau lokal, sepenuhnya kita serahkan kepada Coach Sintayong karena beliau lebih tahu. Begitu, mungkin itu sedikit rangkuman ya teman-teman. Saya tidak tertarik membahas hal yang di luar sepak bola, apalagi menghujat, karena saya tidak mau melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Begitupun teman-teman, saya harap
ya kritik-kritik aja gitu loh. Meskipun saya pun tidak sependapat dengan statement Pak Haruna, tapi kita harus melihat dari aspek lain. Oke lah, mungkin ini pendapat yang berbeda dari beliau, tapi kita sebagai pendukung timnas harus selalu mensupport dan terus mengkritisi apa yang harus dikritisi. Dan nanti kembali lagi di channel Kacamata Bola ini, channel M. Rizal Story. Nantikan di video selanjutnya dan salam olahraga.